Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan anggota Denny Arifianto absen 7, Marita Tri Rahayu absen 18, Maulida Nurul Komaria absen 19, dan Reno Fadlilah Marwandi absen 26 akan menyampaikan materi tentang baris dan deret. Enjoy for watching. Saya akan membahas pengertian barisan aritmatika. Barisan aritmatika adalah suatu barisan bilangan yang selisih setiap dua suku berurutan selalu merupakan bilangan tetap atau konstan. Bilangan yang tetap tersebut disebut beda dan dilambangkan dengan B. Seperti yang saya perlihatkan di layar, itu merupakan contoh dari barisan aritmatika. Pada barisan ini, suku berikutnya diperoleh dari suku sebelumnya ditambah min 5. Dapat dikatakan barisan beda sukunya, yaitu min 5 atau B sama dengan min 5. Deret aritmatika. Deret aritmatika adalah jumlah n suku pertama barisan aritmatika. Jumlah n suku pertama dari suatu barisan bilangan dinotasikan dengan S suku ke n. Pengertian barisan geometri. Barisan geometri adalah suatu barisan dengan rasio yaitu pembanding atau pengali antara dua suku yang berurutan selalu tetap. Macam barisan geometri. Yang pertama yaitu barisan geometri naik yang memiliki ciri U suku ke N dikurangi 1 lebih kecil daripada U suku ke N untuk semua nilai N anggota bilangan asli dan N lebih besar sama dengan 2. Yang kedua yaitu barisan geometri turun yang memiliki ciri U suku ke N mutlak lebih kecil daripada U suku ke N kurangi min 1 mutlak untuk semua nilai N anggota bilangan asli. Pengertian deret geometri. Deret geometri adalah penjumlahan dari masing-masing suku dari suatu barisan geometri. Dapat dituliskan sebagai berikut. Di sini saya akan menjelaskan rumus tentang barisan dan deret aritmatika. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang barisan aritmatika. Baris aritmatika merupakan suatu barisan bilangan di mana tiap suku yang berurutan memiliki selisih yang sama. Jika suatu barisan memiliki suku pertama dan beda, maka rumus umum suku ke N barisan aritmatika adalah UN sama dengan A plus N min 1B, di mana UN sama dengan suku ke N, A sama dengan suku pertama, B sama dengan beda, dan N merupakan banyaknya suku. Yang kedua ada deretan aritmatika. Deret aritmatika adalah jumlah keseluruhan dari anggota barisan aritmatika. Jika jumlah N suku pertama dalam deret aritmatika dilambangkan dengan Sn dengan suku pertama dan beda, maka Sn dapat dicari dengan rumus Sn sama dengan N per 2 A plus UN, atau Sn sama dengan N per 2 2A plus N min 1B, di mana N sama dengan banyaknya suku, Sn sama dengan suku ke N, A sama dengan suku pertama, dan B sama dengan beda. Oke, sekarang kita masuk ke dalam materi baris dan deret geometri. Sebenarnya konsepnya sama dengan aritmatika, hanya saja polanya yang berbeda. Jika aritmatika dikenal sebagai barisan penjumlahan atau pengurangan, geometri dikenal sebagai barisan perkalian atau pembagian. Nah, bagaimana maksudnya? Di sini kita sudah mempunyai contoh barisan 1, 2, 4, 8, dan 16. Nah, dari 1 ke 2 itu dikalikan 2, 2 ke 4 dikali 2, 4 ke 8 dikali 2, begitu pula seterusnya. Nah, jika kita memiliki suatu barisan angka yang jika semakin ke kanan dikalikan dengan angka yang sama pula, itu termasuk ke dalam baris geometri.
Atau dengan kata lain, baris geometri merupakan barisan yang rasionya selalu sama atau dikali dengan angka yang sama. Dalam geometri juga kita mengenal istilah rasio. Rasio itu dilambangkan dengan huruf R kecil. Rasio merupakan nilai pengali pada barisan dan juga. Nah, di sini kita akan membuktikan dengan mencari A sama dengan 1 dan rasionya adalah 2. Dalam soal geometri kita pasti akan disuruh untuk mencari U, entah U1, U5, U11, U20, dan lainnya. Kalau misalnya U1, U2, U3, itu dalam contoh kita bisa melihatnya langsung berapa nilainya. Misalnya U1 nilainya 1, U2 nilainya 2, U3 nilainya 4. Namun ketika kita disuruh untuk mencari U11 misalnya, yang angkanya tidak ada dalam barisan, nah itu bagaimana caranya? Nah, caranya kita membutuhkan rumus UN. Rumusnya yaitu UN sama dengan A dikali R pangkat N min 1. Contohnya kita membuktikan untuk mencari U4. Dalam barisan U4 nilainya adalah 8. Jika kita menggunakan rumus UN sama dengan A kali R pangkat N min 1, kita akan mengganti N-nya menjadi 4. A-nya menjadi 1, R-nya menjadi 2, dan N min 1 berarti 4 dikurangi 1. Hasilnya adalah 1 dikali 2 pangkat 3 sama dengan 8. Hasilnya adalah sama. Nah, kita akan mencari U11 yang nggak ada dalam barisan. Caranya juga sama, kita mengganti N menjadi 11. A-nya 1, R-nya 2, dan N pangkat 1-nya berarti 11 dikurangi 1, 10. Berarti 2 pangkat 10. Yang hasilnya adalah 1024. Nah, yang terakhir kita masuk ke dalam materi deret geometri. Deret geometri sendiri merupakan sebuah penjumlahan dari barisan. Jika kita memiliki barisan geometri yang ingin kita jumlahkan, itulah yang dinamakan deret geometri. Di sini kita mempunyai contoh deret geometri 1 plus 3 plus 9 plus 27 plus 81. Nah, dalam deret geometri ini dilambangkan dengan simbol SN. Kalau kita misalnya mau mencari jumlah kelima suku ini, kita menggunakan rumus SN. Rumusnya ada 2. Yang pertama, SN sama dengan A dikali R pangkat N-1 per R-1. Rumus ini digunakan ketika rasionya merupakan bilangan bulat. Rumus yang kedua yaitu SN sama dengan A dikali 1 min R pangkat N per 1 min R. Rumus ini digunakan ketika rasionya merupakan pecahan. Nah, untuk mencari S5 ini, dari contoh dari geometri, kita memakai rumus yang pertama, yaitu A-nya merupakan 1, rasionya 3. 3 dari mana? Jika kita lihat 1 ke 3 itu merupakan dikali 3, 3 ke 9 dikali 3, 9 ke 27 dikali 3, jadi rasionya adalah 3. Kita pakai rumus yang pertama. A-nya kita ganti 1, R-nya kita ganti 3, dan N pangkat min 1-nya berarti 5 dikurangi 1, 4. 3 pangkat 4 hasilnya 243 dikurangi 1 per 2, yaitu 242 per 2 hasilnya adalah 121. Untuk memperdalam pemahaman kalian, kami akan memberikan contoh dan pembahasan soal sekaligus. Ya, sekarang kita membahas tentang soal dan pembahasan materi baris dan deret, aritmatika, dan geometri. Ya, langsung kita saja mulai. Yang pertama, soal pertama yaitu membahas tentang baris dan deret geometri. Soal pertama berbunyi, tentukan suku ke-11 dari barisan bilangan 1, 2, 4, 8, dan 16. Ya, langsung saja kita jawab dengan cara tulis dulu. Jawab. Apa yang diketahui dari soal tersebut? Yang pertama, itu suku awal A, menulis A, 1, dan R-nya sama dengan 2. Dan juga yang cari suku ke-11 N sama dengan 11. Ya. Langsung saja kita ke rumus, yaitu SN sama dengan A kurung buka RN min 1 per R min 1. Ya, di sini sudah paham. Langsung saja kita lanjut. Yang cari adalah S11 sama dengan dimasukkan 1, 2 pangkat 11 min 1
Mengutuk. Per R 2 min 1. Langsung saja kita jumlah sama dengan 2 pangkat 11 min 1 per 1 sama dengan 2 pangkat 11 min 1. Langsung jawabannya jadi 2047. Ya, nomor 1 selesai. Ya, kita langsung lanjut nomor 2. Nomor 2 sama itu tetap membahas tentang baris dan deret geometri. Nomor 2 berbunyi, apabila suatu deret memiliki nilai A sama dengan 3, sedangkan U9 sama dengan 768. Hitunglah U7-nya. Ya, kita langsung jawab dengan cara tulis dulu jawab. Diketahui U9 sama dengan 768. U9 sama dengan 768 itu dari hasil sama dengan A 3 kali R pangkat N-1. N-nya itu sama dengan 9, berarti 9 min 1 sama dengan 768. Ya. Di sini langsung saja R sama dengan R pangkat 8. Hasil penjumlahan dari R 9 min 1. Langsung 3 langsung pindah menjadi 768 per 3. R8 sama dengan 256. Ya. Pangkat 8 langsung dipindah ke kanan sama dengan R sama dengan 256 di akar 8. Jadi R sama dengan 2. Jadi 256 di akar 8 hasilnya adalah 2. Sehingga kita tulis sehingga U7 sama dengan A3 dikali 2 kali N1, N-nya 7 sama dengan 6 sama dengan 3 dikali 2 pangkat 6 sama dengan 64. 3 kali 64 sama dengan 192. Oke, selesai nomor 2. Lanjut soal nomor 3, yaitu berbeda dengan soal nomor 1 dan 2. Nomor 3 itu membahas tentang baris dan deret aritmatika. Nomor 3 berbunyi, dari deret aritmatika diketahui suku tengah 32. Jika jumlah N suku pertama deret itu 672, berapa banyak suku deret tersebut? Ya, langsung saja kita jawab dengan cara tulis dulu jawab. Diketahui suku tengah 32 sama dengan UT sama dengan setengah kali A plus UN sama dengan 32. Ya. Langsung saja A plus UN sama dengan 32 kali 2. Ya, dipindah 32. A plus UN sama dengan 64. Di sini paham? Ya. Saya harap dari sini kalian paham ya. Lanjut mencari SN. SN sama dengan N per 2 kali A ya plus UN. Di sini SN-nya sudah diketahui yaitu 672. 672 sama dengan N per 2. A plus N kita sudah
tadi sudah menemukan jawabannya, itu A masuk N sama dengan 64. Jadi di sini langsung 64 ya. 672 sama dengan N kali 32. 32 berasal dari 64 dibagi 2. Ya, di sini langsung sama dengan N di sini N 672 dibagi 32 sama dengan N sama dengan berapa? Berapa hasil 672 dibagi 32? Ya, betul. Jawabannya jadi 21. Jadi N berapa banyak jumlah suku dari tersebut sama dengan 21. Kita lanjut nomor 4. Nomor 4 itu ya sama kayak nomor 3, yaitu membahas tentang baris dan deret aritmatika. Nomor 4 berbunyi, Adit menabung selama setiap bulan di sebuah bank. Pada bulan pertama, Adit menabung sebesar 80.000 dan bulan-bulan berikutnya uang yang ditabung Adit selalu 5.000 lebih besar dari uang yang ditabung pada bulan sebelumnya. Pertanyaannya, jumlah uang tabungan Adit selama 1 tahun yaitu berapa? Langsung saja kita jawab. Kita tulis di sini, jawab. Diketahui uang Adit 80.000 pada bulan pertama. Tulis A, biar bermudah saja 80.000. Kita bisa di sini tulis bermudah itu 80. Dan B 5.000. Kita bisa tulis di sini 5. Ya. Dan pertanyaannya, jumlah uang Adit selama 1 tahun. 1 tahun yaitu sama dengan 12 bulan. Dan di sini N sama dengan 12 yaitu 12 bulan. Ya. Ini tanya jumlah uang Adit selama 12 bulan adalah ya sama dengan SN sama dengan N per 2 kali 2 kali A ya ditambah N min 1 kali B. Langsung saja kita masukkan semuanya. S 12 sama dengan 12 per 2 dikali 2 kali 80 plus 12 min 1 kali 5. Ya, langsung saja 6 dikali 100, maksud saya 60, perongkat 60 ditambah 55. Ya. Di sini 6 dikali 200 260 tambah 65 sama dengan 215. S12 sama dengan hasil dari 215 dikali 6 sama dengan 1290. Ya, sekian pembahasan dari nomor 1 sampai nomor 4 dan pembahasan dari baris deret geometri dan aritmatika.